Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan sore hari ini kita kembali di dalam acara kita Sela untuk kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama dan juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama datang menghampiri Engkau. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami perlu kekuatan yang dari Engkau, dan kami tahu Engkau selalu sedia untuk menguatkan, memelihara, memberikan arah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang menguji hati, dan juga saya akan memakai contoh dari api. Api merupakan bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Saudara memasak memakai api, ya. Saudara melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini tanpa api saudara tidak bisa lakukan. Tetapi api juga sesuatu yang sangat berbahaya, saudara. Kalau api yang tidak terkontrol, maka api itu bukan berfaedah dalam hidup saudara, tetapi api itu bisa menghanguskan
Nah, hari ini saya akan memulai dengan membaca satu Amsal 17 ayat yang ketiga. Dikatakan kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, Amsal ini berbicara tentang peleburan perak, peleburan emas, dan pengujian hati. Di mana hubungannya, saudara? Kalau saudara melihat peleburan perak, perak dipanaskan dengan suhu yang tinggi, emas dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi. Dan pada waktu logam ini dipanaskan, logam ini mencair. Dan setiap bagian yang tidak yang kurang baik atau campuran daripada logam itu akan mengapung ke atas, saudara. Ya, karena lebih ringan. Yang lebih ringan akan mengapung ke atas dan kemudian mudah untuk dibersihkan. Hasil daripada peleburan emas, hasil daripada peleburan perak adalah emas dan perak yang lebih murni. Yang kotor terbuang, yang murni tinggal. Demikian juga di sini dikatakan Tuhan yang menguji hati. Dengan kata lain, ujian dari Tuhan terhadap hati kita diumpamakan seperti peleburan emas dan peleburan perak. Dengan kata lain, pada waktu Tuhan menguji hati kita, maka Tuhan memakai hal-hal yang seperti api di dalam kehidupan kita untuk membuat kita lebih murni di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan ke-13 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, di sini juga Rasul Petrus memakai kata api yang dikaitkan dengan penderitaan orang percaya. Jadi, api yang Tuhan izinkan datang kepada kita sebagai ujian itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu yang 1 Petrus katakan, ya. Dengan kata lain, kalau kita mengalami ujian itu biasa. Itu bukan luar biasa. Dan kemudian Rasul Petrus bahkan mengatakan bersukacitalah kalau kamu mendapatkan bagian daripada penderitaan Kristus. Nah, saudara, kembali, tujuan daripada api, daripada ujian adalah untuk memurnikan kita, membawa kita semakin murni di hadapan Tuhan. Emas yang murni, perak yang murni nilainya jauh lebih tinggi daripada emas dan perak yang masih ada impurity atau kotorannya. Semakin kotoran itu dibuang, semakin kotoran itu disingkirkan, semakin mulia emas dan perak itu. Itu sebabnya emas disebut logam mulia, ya. Dan emas bermacam-macam kadarnya. Semakin tidak ada campuran dari logam yang lain, semakin mahal emas itu, ya. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Kita suka emas murni, tapi kita tidak suka yang membuat kita seperti emas murni. Dan Tuhan lakukan itu di dalam kehidupan anak-anaknya. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan satu cerita dari Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Di Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-24, kita mulai membaca, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api.
mereka tidak terluka, dan keempatnya itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, peristiwa ini mungkin saudara pernah dengar ceritanya, saudara pernah baca di dalam Alkitab saudara. Ada 3 orang Ibrani, anak muda, yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Di mana pada waktu Nebukadnezar memerintah, Nebukadnezar memerintahkan kepada seluruh koloni, seluruh daerah jajahannya, Babel, ya, untuk di jam tertentu hanya menyembah kepada patung raja. Pada zaman itu orang-orang terbiasa untuk menyembah berhala, ya. Dan Nebukadnezar tidak punya masalah dengan mereka menyembah berhala. Tetapi di jam yang sudah ditentukan, mereka harus dan hanya menyembah kepada patung raja, patung Nebukadnezar. Dan Sadrak, Mesak, Abednego sudah membuat ketetapan di dalam hati mereka untuk mereka bayar harganya. Mereka tidak mau menyembah kepada Nebukadnezar. Dan karena itu, Nebukadnezar menjadi marah dan memasukkan mereka ke dalam dapur api. Dan bukan hanya dapur api saudara yang biasa, tetapi dipanaskan 7 kali lipat. Saking marahnya saudara. Bahkan orang-orang yang kuat yang menyeret mereka masukkan ke dalam dapur api, karena panasnya api itu, mereka yang memasukkan ketiga anak muda ini juga terkena panasnya api dan mati saudara. Saudara bisa bayangkan, luar biasa panasnya api. Dan rupanya Nebukadnezar mengamat-amati apa yang terjadi. Dan ternyata Nebukadnezar melihat ada sesuatu yang terjadi di dapur api. Ternyata bukan hanya 3 orang, tapi ada 4 orang di dalam dapur api. Gambaran dari Tuhan yang berada bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa. Saudara, hanya karena kita anak Tuhan bukan berarti perapian itu bukan bagian kita. Saudara, seringkali cara Tuhan mengasihi kita adalah membawa kita melewati dapur api kita masing-masing. Dapur api itu bisa berarti buat saudara hari ini adalah kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah dalam pelayanan, orang berbicara buruk tentang hidup saudara, saudara diperlakukan dengan tidak adil, dan lain-lain dan lain-lain. Banyak sekali apa yang bisa Tuhan pakai untuk memurnikan kita. Dan saudara, pemurnian itu penting. Saudara, untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, dapur apinya dipanaskan 7 kali. Seringkali kita mengatakan, kenapa api saya terasa kok lebih panas dibandingkan api orang yang lain, api saudara seiman saya. Kadang kita mulai membandingkan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego lebih panas apinya daripada api orang-orang yang tidak taat yang lain. Kenapa seperti itu? Tuhan izinkan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat api yang dialami ketiga anak muda ini. Dan bahkan dia sendiri datang dalam rupa manusia bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Hasil daripada apa yang terjadi ini, Nebukadnezar mengatakan sungguh bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang benar dan Allah yang dahsyat. Kadang lewat api yang kita lewati, Tuhan sedang berbicara bukan hanya kepada kita, saudara, tetapi juga kepada orang-orang yang di sekeliling kita, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita menyembah Allah yang besar. Saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini sedang saudara alami. Api apa yang sedang menyala, yang membuat saudara merasa ada sesuatu yang membakar saudara, yang membuat saudara merasa tidak nyaman, tidak tahan. Tapi ketahui saudara, ada pribadi yang bersama-sama dengan saudara, yang memberikan kekuatan buat saudara. Dan apa yang saudara alami sesungguhnya bukan hanya untuk memurnikan saudara, tetapi membawa kemuliaan buat Raja di atas segala raja. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa setiap api yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami
membawa kebaikan buat kami. Tuhan, Engkau tahu seberapa panas, seberapa besar api yang Kau izinkan datang atas hidup kami Tuhan. Kalaupun sepertinya 7 kali lebih panas dari api yang biasa, kami tahu karena Engkau sudah mengukurnya dan Engkau bersama-sama dengan kami melewati api itu. Kalau Engkau bisa memakai Sadrak, Mesak, dan Abednego, Engkau bisa memakai kami Tuhan. Dan kami percaya, keluar dari api kami semakin dimurnikan, kami semakin berharga buat kemuliaan Raja di atas segala raja. Tuhan, buat kami yang saat ini sedang berada di dalam api penderitaan ini, beri kekuatan buat kami. Biar Engkau pribadi yang bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi pribadi yang juga menguatkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar renungan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.